kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk melaksanakan seminar proposal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah datang pada pagi hari ini dan juga para tamu undangan serta partisipan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa. Saya mahasiswi Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin, angkatan 2019. Dalam seminar proposal kali ini, saya akan mengangkat tema atau menjelaskan tentang rancangan yang akan saya ajukan untuk melanjutkan kepada penelitian selanjutnya, yaitu tema saya, toxic masculinity di lingkungan kampus. Toxic masculinity di lingkungan kampus ini saya angkat berdasarkan keresahan saya tentang bagaimana cara berekspresi atau mengekspresikan diri bagi mahasiswa, yang akan saya ungkapkan lebih lanjut pada latar belakang. Di bab 1, selain latar belakang, saya juga akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang saya peroleh dari latar belakang yang saya akan paparkan, kemudian tujuan dan signifikasi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Langsung saja kita mulai pada latar belakang. Latar belakang saya berawal dari keresahan saya tentang kebebasan berekspresi. Seperti yang kita ketahui, negara sendiri telah mengatur tentang kebebasan berekspresi dari warganya, yaitu warganya bebas untuk berekspresi dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 3 yang berisikan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam kebebasan berekspresi ini sendiri, seperti yang kita ketahui, dalam mengekspresikan diri kita tidak pernah terikat dengan ras, gender, maupun agama gitu. Karena dalam mengekspresikan diri tidak ada di luar dari konteks yang berkaitan dengan hal-hal sensitif tersebut. Kita bebas mengekspresikan diri di luar dari agama kita apa, di luar dari bahkan di luar dari gender kita apa. Nah, hal ini kenapa berkaitan dengan maskulinitas? Seperti yang kita ketahui, maskulinitas ini adalah suatu sifat yang diberikan atau melekat pada laki-laki. Kenapa bisa melekat pada laki-laki? Seperti tokoh Carl Gustav Jung menyatakan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya memiliki dimensi dua gender, yaitu anima dan animus. Di dalam anima, artinya maksud dari anima ini adalah seorang laki-laki yang memiliki dimensi feminin di dalam dirinya. Sedangkan animus itu adalah dimensi feminin, seorang wanita yang memiliki dimensi maskulinitas dalam dirinya. Maskul sendiri berasalkan dari kata bahasa Inggris yaitu muscle yang berarti otot. Kenapa? Dikaitkan dengan kejantanan dan juga laki-laki, karena di dalam maskulin itu adalah diistilahkan dengan gigih, seperti sebagaimana sifat otot yang itu keras, gigih, dan juga sangat berwibawa. Kemudian itulah hal-hal yang memberikan saya yang membuat saya ingin mengajukan gitu tema dari toxic masculinity, karena dari sifat laki-laki tersebut, karena maskulinitas ini berkaitan dengan sosok kejantanan seorang laki-laki, dan itu seringkali saya seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau misalkan laki-laki itu identik dengan sifat kejantanan. Nah, dari sifat kejantanan itu hal-hal yang sering dilakukan laki-laki untuk memfleksingkan dirinya atau mengekspresikan dirinya dengan memperlihatkan kejantanannya dengan cara olahraga berat, misalkan kemudian nge-gym, melakukan panjat tebing, naik gunung, atau berkuda, itu adalah suatu aktivitas yang dinilai maskulin untuk laki-laki. Sedangkan sifat atau kegiatan yang bersifat feminin seperti menari, menjahit, memasak, itu sering diidentifikasikan sebagai kegiatan perempuan. Dan stereotip yang ada di masyarakat mengatakan bahwa laki-laki itu kalau harus melakukan hal-hal yang bersifat jantan dan juga laki-laki. Sedangkan kalau laki-laki melakukan kegiatan yang memiliki sifat dinilai feminin, di masyarakat sering dikatakan sebagai
tidak pantas atau tidak cocok untuk dilakukan. Begitulah konsep toxic yang di dalam masculinity. Nah, toxic masculinity yang dimaksud di sini adalah apabila seorang laki-laki melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sisi femininitas, sehingga laki-laki toksik dalam maskulinitas adalah menganggukkan maskulinitas itu tersebut, sehingga laki-laki itu terkekang dengan adanya maskulin atau label maskulin di dalam dirinya, sehingga kebebasan dia berekspresi pun menjadi terhalang atau terbatas. Salah satunya oleh yang saya paparkan di sini adalah partisipan saya, yaitu seorang atau penggiat anggota Sanggar Seni Bahana yang tergabung dalam divisi tari. Seperti yang saya paparkan tadi, divisi tari itu terkait dengan kegiatan yang cenderung bersifat feminis atau dikategorikan dalam kegiatan yang keperempuanan. Sedangkan laki-laki jarang atau tidak dianjurkan untuk mengikuti kegiatan menari karena itu identik dengan perempuan. Nah, itulah rumusan masalah yang akan saya angkat pada penelitian saya. Yang pertama itu adalah bagaimana dampak stereotip toxic masculinity bagi para anggota mahasiswa laki-laki Sanggar Bahana UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana persepsi toxic masculinity dari mahasiswa laki-laki di luar anggota Sanggar Bahana UIN Antasari Banjarmasin. Jadi terlepas dari dia bukan keanggotaan Sanggar, kadang-kadang seorang laki-laki juga memiliki perasaan takut untuk mengekspresikan dirinya karena adanya judge atau persepsi yang negatif atau stereotip negatif di masyarakat. Sehingga saya ingin menggali bagaimana persepsi mereka tentang toxic masculinity. Adapun tujuan dan signifikasi penelitian, yang pertama tujuannya untuk menggali bagaimana pandangan dari mahasiswa yang tergabung dari Sanggar Bahana tentang stereotip dari toxic masculinity. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui perspektif mahasiswa di luar anggota Sanggar Bahana. Adapun signifikasi dari penelitian saya, yang pertama secara akademis, penelitian saya ini saya harapkan bisa memberikan sumbangsi atau pengetahuan lebih dalam tentang pengkajian toxic masculinity. Kemudian secara sosial saya mengharapkan adanya dampak yang lebih lagi tentang bagaimana cara kita bersikap di masyarakat, terutama di lingkungan kampus, menanggapi tentang adanya toxic masculinity dan juga kebebasan berekspresi. Selanjutnya, definisi istilah. Yang menurut Peter, maskulinitas toksik atau toxic masculinity memiliki praktek yang sama dengan karakter maskulinitas biasanya, tetapi perbedaannya terhadap dua karakter tersebut berada di prakteknya di masyarakat. Maskulinitas identik dengan karakter yang tegas, dominan, dan juga identitas seorang pemimpin. Tetapi jika karakter tersebut dipraktekkan secara toksik, hal ini akan merugikan banyak orang sekitarnya termasuk dirinya sendiri. Jadi toksik yang dengan cara toksik atau merugikan banyak orang dalam hal ini yaitu adalah pengekangan atas adanya label maskulin di diri laki-laki, sehingga hal tersebut membatasi diri laki-laki untuk berekspresi. Itulah yang akan saya angkat di penelitian ini. Penelitian terdahulu yang sudah mengangkat tentang toxic masculinity ini adalah yang pertama penelitian dari yang dilakukan oleh Desvira Juvani dan juga Lesmeri R.M. Girsang dengan judul Toxic Masculinity dalam Sistem Patriarki, analisis wacana Van Dijk dalam film Possessive. Kemudian yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Dita Anggariha, Yusanta Fitis, Sri Muda Kana, dan Dwi Susanto dengan tema fluiditas, maskulinitas, dan feminitas dalam boyband K-pop sebagai produk industri budaya. Kemudian yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Elvira Rosalia Lowano dan Akmal Glialhaq Afrianza Bimantara dengan judul Representasi Maskulinitas Budaya Populer dalam Iklan Pons Elmen. Adapun sistematika penulisan yang akan saya paparkan, yang pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, kemudian penelitian terdahulu, serta hal lainnya. Kemudian yang kedua adalah landasan teori, hal-hal yang melandasi
atau hal-hal yang menjadi dasar atau teori yang akan saya ambil untuk mendasari penelitian saya. Yang ketiga yaitu adalah metode penelitian. Bab keempat berisikan tentang paparan dan pembahasan saya mengenai toxic masculinity serta penyajian data-data yang telah saya peroleh di lapangan. Yang terakhir yaitu penutup yang berisikan kesimpulan serta saran. Landasan teori. Nah, teori yang pertama yaitu teori tentang toxic dan masculinity. Toxic atau sama dengan kode toxic masculinity, toxic sama dengan codependent. Codependent dalam sebuah artikel yang ditulis oleh CNN dengan sebuah pernyataan dari seorang psikolog bernama Rosmini mengungkapkan bahwa toxic merupakan istilah lain dari codependent relationship atau codependent memiliki arti tidak memiliki identitas, minat, atau nilai pribadi di luar hubungan yang sedang mereka jalani. Hubungan yang dimaksud dalam toxic yang dalam codependent ini adalah yang dimana satu memberikan pengaruh pada hal lainnya gitu. Salah satu di antara dua hubungan itu, salah seorang di antaranya sangat berpengaruh gitu. Dalam hal ini antara toxic dan masculinity, toxic yang melekat pada masculinity ini sangat mempengaruhi maskulin atau sangat mempengaruhi sifat-sifat maskulin sehingga terkesan mengekang. Itulah yang dimaksud dengan codependent di dalam toxic masculinity. Sedangkan maskulin berasal dari kata bahasa Inggris atau terdiri dari kata bahasa Inggris yang dimana dasarnya adalah kata muscle yaitu artinya otot, dimana dari sifat-sifat otot seperti yang diungkapkan Spiller, dia maskulin yang dimaksud adalah yang didasari oleh kekuatan fisik atau otot yang diimplikasikan sebagai hal yang kuat. Istilah tersebut akhirnya dikaitkan kepada pria karena dinilai sebagai makhluk yang memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat dari perempuan. Menurut Scholes dan Brian W., toxic maskulinitas merupakan produk dari dominan maskulinitas yang terlalu dipaksakan. Toxic maskulinitas toksik biasanya membawa pengaruh yang buruk dalam waktu panjang maupun jangka pendek. Dapat diartikan bahwa toxic masculinity ini sangat mengekang dari para pria karena dilakukan secara berlebihan sehingga kebebasan berekspresi pun jadi terkekang. Yang awal mulanya kebebasan berekspresi ini bisa dilakukan oleh gender manapun, mau pria maupun wanita, pria menjadi terkekang karena adanya stereotip yang muncul dari istilah toxic masculinity. Kemudian teori yang kedua yaitu adalah teori anima dan animus dari Carl Gustav Jung. Seperti yang saya paparkan di awal di latar belakang mengenai anima, anima adalah laki-laki yang memiliki dimensi feminin di dalam dirinya. Sedangkan animus adalah perempuan yang memiliki dimensi maskulin. Pada dasarnya, anima dan animus ini terdapat di dalam diri seorang manusia. Karena anima dan animus ini sangat berperan untuk pembentukan kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Karena di dalam diri seseorang itu seorang laki-laki pun yang dinilai maskulin memiliki dimensi feminin atau ada hal-hal yang keinginan feminin yang berbau femininitas gitu di dalam dirinya. Sedangkan animus tersebut juga ada di dalam diri perempuan, di mana perempuan sendiri memiliki sisi maskulin atau dimensi maskulin tersendiri, sehingga dia mungkin ingin melakukan hal-hal yang berbau maskulin. Gitu. Dengan adanya toxic masculinity ini juga sebenarnya sangat berpengaruh, tidak hanya pada laki-laki, tetapi juga pada perempuan. Kenapa? Karena di dalam perempuan pun menjadi terkekang nih, karena maskulin hanya terlekat pada laki-laki, sedangkan perempuan pun sebenarnya memiliki sifat maskulin ini gitu. Jadinya perempuan ingin melakukan hal-hal yang maskulin ini terhalang gitu karena adanya toxic masculinity, maskulinitas yang ada hanya pada pria dan hanya boleh dilakukan oleh pria, kegiatan-kegiatan yang berbau berkaitan dengan kekuatan otot, kekuatan fisik gitu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dengan adanya stereotip negatif yang dilahirkan oleh toxic masculinity.
Kemudian yang terakhir yaitu adalah metode penelitian yang akan saya lakukan. Jenis dan sifat dari metode dari penelitian saya. Yang terakhir yaitu metode penelitian. Penelitian saya memiliki jenis yaitu file research, di mana adalah penelitian lapangan. Saya akan mencari sumber data gitu, karena berkaitan dengan penelitian saya yang kualitatif, saya membutuhkan persepsi dan juga pandangan, sehingga saya perlu terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana toxic masculinity ini ada dan juga mendapatkan fakta-faktanya di lapangan. Kemudian lokasi penelitian saya akan berlangsung di UIN Antasari Banjarmasin karena Sanggar Bahana terdapat di UIN Antasari Banjarmasin, merupakan salah satu UMKM yang ada di lokasi penelitian saya, yaitu di UIN Antasari Banjarmasin, karena Sanggar Bahana merupakan salah satu kegiatan mahasiswa yang bertempat di UIN Antasari Banjarmasin. Adapun data dan sumber data saya bersumber dari persepsi, yaitu persepsi dari mahasiswa yang tergabung dalam anggota Sanggar Bahana dan juga mahasiswa laki-laki di luar anggota Sanggar Bahana. Kemudian sumber data saya yaitu adalah dari responden saya, yang dimana anggota Sanggar Bahana dan juga di luar anggota Sanggar Bahana, yaitu mahasiswa laki-laki UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian teknik dalam pengumpulan data saya menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara metode wawancara dan juga observasi. Kemudian teknik analisis data yang akan saya lakukan setelah data-data dari hasil wawancara dan observasi yang telah saya kumpulkan, yaitu dengan cara wawancara terbuka, tetapi tetap terstruktur, dan juga observasi langsung, yang dimana saya akan melihat secara langsung penampilan tari dari para laki-laki anggota Sanggar Bahana, di mana selanjutnya data tersebut saya susun dan juga saya simpulkan dengan teknik induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, kemudian saya bandingkan dengan teori-teori yang ada. Itulah tadi rancangan penelitian yang akan saya lakukan ke depannya. Mungkin saya cukupkan dulu untuk pagi hari ini. Jika terdapat kekurangan itu murni dari saya, jika dapat kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.